Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas tentang hidup adalah pilihan, dan pilihan kita harus bijaksana. Pilihan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memiliki sikap yang benar. Mengapa memilih sikap yang benar? Karena apa? Sikap yang benar akan membawa kita kepada hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang berhasil. Perhatikan kata-kata ini. Jika kita belajar dari kesalahan dan mengikhlaskannya, kita mampu berfokus pada masa kini. Jika kita bisa mengatasi kepicikan orang lain dan gangguan-gangguan kecil, maka kita mampu menyalurkan energi kita ke hal-hal penting. Jika kita menyisihkan waktu untuk mengistirahatkan badan, merenung, dan bersantai, kita mampu berpikir jernih dan bersemangat. Jika kita menikmati hari ini dan semua yang ditawarkannya, kita siap menghadapi hari esok. Jika kita menunjukkan syukur kepada Tuhan dan hal-hal lain melalui ucapan dan tindakan, maka kita akan mampu memahami bahwa hal-hal tersebut begitu berharga bagi kita. Dan jika kita memberi lebih banyak daripada yang kita terima, kita telah berkontribusi kepada masyarakat, dan bahkan kita bisa mengejutkan pasangan kita dan menjadi panutan bagi anak-anak kita. Itulah tentang sikap. Kita memilih mempunyai sikap yang benar. Ada satu orang yang bernama Roger Crawford. Dia mencari nafkah sebagai konsultan dan pembicara publik. Dia sudah menulis 2 buku dan berkeliling ke berbagai negara-negara bagian di Amerika Serikat. Dan dia juga jadi pembicara di perusahaan-perusahaan Fortune 500 atau Fortune 500. Dia juga berbicara di berbagai asosiasi serta sekolah-sekolah. Prestasi-prestasi ini bukanlah pencapaian yang buruk, kan? Keren prestasinya. Namun, apakah itu membuat kita terkesan? Mungkin belum. Ditambahin lagi, dia adalah seorang konsultan yang juga pemain tenis profesional dari Loyola Marymount University. Kemudian menjadi pemain tenis profesional bersertifikat di United States Professional Tennis Association. Kita masih belum berkesan? Coba kita ubah pikiran kita sekarang. Ternyata Roger Crawford tidak punya tangan dan hanya punya 1 kaki saja. Roger Crawford terlahir dengan kondisi yang disebut ectrodactylism. Ketika dia keluar dari rahim ibunya, para dokternya hanya melihat benjolan serupa ibu jari di lengan kanannya, dan ibu jari serta sebuah jari mencuat di lengan kirinya. Dia tidak memiliki telapak tangan. Kaki dan tangannya pendek. Telapak kaki di kaki kirinya juga kerdil dengan hanya ada 3 jari. Dan telapak kaki kirinya pada usia 5 tahun diamputasi. Kedua orang tua Roger
diberitahu oleh berbagai pakar di dunia kedokteran bahwa Roger tidak akan pernah bisa berjalan. Mungkin dia nggak bisa ngurusin hidupnya sendiri. Dan mungkin dia nggak bisa hidup normal. Tapi setelah keterkejutan orang tuanya selesai, orang tuanya memutuskan untuk membesarkan Roger dengan cara yang lain. Dia berkata, "Hai Roger, kamu cacat kalau kamu memang mau menjadi cacat." Ayahnya memberitahu kepada Roger bahwa Roger tetap dicintai, dikasihi, dan diajari berpikir positif, bersikap positif. Roger ngomong, hal yang tidak pernah dilakukan orang tua saya adalah mengizinkan saya untuk mengasihani diri atau memanfaatkan orang lain karena keterbatasan saya. Roger berterima kasih atas dorongan dan bimbingan yang diterima orang tuanya. Tetapi dia sungguh-sungguh mengerti dorongan, lebih lagi ketika dia terhubung dengan seseorang yang tahu pada waktu dia kuliah dia berprestasi di bidang tenis dan ingin ketemu sama Roger. Orangnya lebih tua dari Roger dan akhirnya mereka ketemu di restoran di dekat tempat Roger kuliah. Lalu Roger melihat bahwa orang ini ternyata sama dengan Roger, tidak memiliki tangan. Dan dia berpikir karena usianya lebih tua dari Roger, nanti saya jadikan mentor. Namun setelah berbicara dengan orang ini beberapa menit, Roger menyadari ia salah. Dan Roger berkata begini, yang saya temukan adalah orang dengan sikap yang sengit dan pesimis, yang menyalahkan segala kekecewaan dan kegagalan hidupnya pada anatomi tubuhnya. Saya menyadari bahwa kehidupan dan sikap kami sangat berbeda. Dia tidak pernah awet menjalani suatu pekerjaan dan dia yakin hal tersebut karena diskriminasi. Tentu saja bukan, karena sebagaimana yang diakuinya dia selalu terlambat, sering membolos dan gagal melaksanakan tanggung jawab yang diembannya. Sikapnya adalah dunia berutang kepada saya dan masalah yang dimilikinya adalah dunia tidak sepaham dengannya. Bahkan dia marah kepada saya karena saya tidak merasakan penderitaan yang sama seperti yang dirasakannya. Kami terus berhubungan selama beberapa tahun hingga akhirnya saya menyadari bahwa kalaupun tiba-tiba ada mujizat yang membuatnya memiliki tubuh sempurna, kebahagiaan dan kemalangannya tidak akan berubah. Dia tetap di tempat yang ada, yang sama di dalam hidupnya. Orang itu sudah membiarkan kegagalan merongrong dirinya dari dalam. Kemungkinan besar memang nasib hidup kita tidak seperti Roger Crawford. Tetapi kisah ini sangat menginspirasi sehingga Roger juga mengungkapkan gini. Kecacatan menjadikan kita tidak mampu hanya kalau kita membiarkannya demikian. Hal ini benar tidak hanya pada kesulitan fisik, tetapi juga kesulitan emosional dan intelektual. Saya yakin keterbatasan yang nyata dan tahan lama itu tercipta di pikiran kita, bukan hanya di tubuh kita. Wow, jadi Crawford mempunyai sikap yang luar biasa hebat. Jadi belajarlah dari Roger Crawford ya. Walaupun dia cacat, dia berhasil. Salam untuk memilih sikap yang benar. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.